Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salma Sofiati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang pokok pikiran tokoh sastra Indonesia, yaitu Ahmad Fuadi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu karya sastra. Karya sastra merupakan karya yang dituangkan oleh pengarang sebagai pencerminan dari realitas kehidupan manusia. Segala realitas dan fakta yang terjadi di tengah masyarakat digambarkan oleh pengarang melalui karyanya. Karya tersebut mencoba mengangkat masalah yang luput dari pengamatan dan direfleksikan melalui sastra oleh pengarang. Bentuk dari karya sastra antara lain adalah novel. Novel mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada suatu saat yang tegang dan pemusatan kehidupan yang tegas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat dari perilaku. Sebagai pencerminan dari realitas kehidupan masyarakat, novel memuat peristiwa-peristiwa yang muncul dengan tokoh sebagai pelaku. Adanya peristiwa yang terjadi dalam sebuah novel akan muncul banyak konflik bagi para tokohnya. Konflik-konflik tersebut yang dialami tokoh tersebut memunculkan sebuah makna dalam cerita. Makna yang muncul dari rentetan peristiwa yang hadir dari para tokoh dalam sebuah novel sangat menarik untuk dikaji. Makna disebut juga dengan tema. Tema menurut Staton dan Kenny dalam Nurgianto adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Salah seorang penulis yang menceritakan tema perjuangan adalah Ahmad Fuadi, yang merupakan penulis Indonesia yang melahirkan karya sastra modern, yaitu novel. Berawal dari hobi Ahmad Fuadi yang suka menulis diary, maka seiring berjalannya waktu hingga tahun 2009, lahirlah karya pertama Ahmad Fuadi berbentuk novel, yaitu novel Negeri Lima Menara. Tidak hanya sampai di sana, pada tahun 2011 lahir novel kedua yaitu Ranah Tiga Warna, dan terakhir pada tahun 2013 lahir novel ketiga yaitu Rantau Satu Muara. Ketiga judul ini merupakan trilogi novel Negeri Lima Menara. Berikut biografi dari Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi adalah seorang penulis novel Negeri Lima Menara. Beliau lahir tanggal 30 Desember 1972 di Nagari Bayur, Minanjau, Sumatera Barat. Selain menjadi penulis novel, beliau juga menjalani profesi sebagai praktisi konservasi dan juga wartawan. Beliau termasuk seorang yang punya motivasi tinggi dan pekerja keras. Orang tuanya berprofesi sebagai guru, ibunya seorang guru SD, sedangkan ayahnya adalah guru sekolah madrasah. Novel Negeri Lima Menara adalah novel karya pertamanya dan merupakan salah satu buku pertama dari trilogi novelnya. Novel tersebut tergolong masih baru terbit, namun sudah masuk dalam jajaran bestseller pada tahun 2019 lalu. Cerita fiksinya dinilai bisa memberikan motivasi dan semangat untuk meraih cita-cita dan prestasi. Selain itu, pada tahun 2010, Ahmad Fuadi pernah meraih anugerah pembaca puisi Indonesia dan pernah juga masuk dalam nominasi Khatulistiwa Literary Award, sehingga ada salah satu penerbit di negeri jiran Malaysia, yaitu PTS Litera, tertarik untuk menerbitkan di negaranya dalam versi bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Melayu. Pada tanggal 23 Januari 2011, Ahmad Fuadi menerbitkan novel keduanya yang merupakan trilogi dari Lima Menara, yaitu Ranah Tiga Warna. Kemudian beliau mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Komunitas Menara. Yayasan sosial ini digunakan untuk membantu pendidikan kepada masyarakat yang ekonominya rendah dan kurang mampu, khususnya untuk usia prasekolah. Sampai sekarang ini, Komunitas Menara sendiri sudah mempunyai sekolah gratis bagi anak usia dini di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Masa pendidikan SD dan SMP Ahmad Fuadi, ia menjalani di tanah kelahirannya yaitu Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Dan kemudian pada tahun 1988, Ahmad Fuadi memulai pendidikan menengahnya di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor.
Ponorogo karena permintaan ibunya. Ia pun meluluskan pendidikannya di pondok pesantren tersebut pada tahun 1992. Di sana ia diberkahi tentang ilmu keikhlasan, ilmu hidup, dan ilmu akhirat oleh seorang kiai dan ustadz yang ada di sana. Di Pondok Gontor, ia banyak mendapat pesan dan nasihat dari guru-guru atau ustadz-ustadznya. Manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemui kesuksesan. Serta ada sebuah kata-kata lagi yang selalu dia ingat bahwa orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling banyak manfaat. Akhirnya, pesan-pesan tersebut yang menjadi prinsip yang selalu ia pegang dalam hidupnya. Di Pondok Pesantren Gontor ternyata menjadi tahap yang sangat penting dari perjalanan akademis dari Ahmad Fuadi. Selain itu, selama menjalani hari-hari di sana, dirinya dibiasakan untuk selalu mendengarkan siaran radio yang berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari sanalah kemudian ia mempunyai cita-cita untuk bisa pergi ke luar negeri. Setelah lulus di Pondok Pesantren Gontor, ia kemudian melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional atau HI di Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelum lulus S1, saat itu ia mengikuti sebuah program ASEAN Student Gathering yang merupakan program S1 di mana mahasiswa ASEAN menjalani perkuliahan bersama di University of Singapore. Selain itu, Fuadi juga pernah mewakili Indonesia ketika mengikuti program Youth Exchange program di Quebec, Kanada tahun 1995 sampai 1996. Lulus S1 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Beliau juga bekerja part-time sebagai wartawan majalah Tempo, Voice of America karena prestasinya pada tahun 1998. Ia mendapat beasiswa S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University. Kemudian sinopsis novel Negeri Lima Menara. Pada penelitian kali ini, saya memilih novel Negeri Lima Menara karena novel ini menceritakan perjuangan awal Alif merantau ke Pulau Jawa, yaitu ke Pondok Madani di Jawa Timur. Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi ini merupakan hasil karya sastra modern yang terinspirasi langsung dari pengalaman pribadi pengarang dan ditulis sendiri oleh Ahmad Fuadi. Novel ini menceritakan perjuangan tokoh Alif yang harus memilih sekolah agama seperti cita-cita ibunya. Dikisahkan sebuah cerita dari tanah Minangkabau yaitu Alif. Sejak kecil Alif memiliki cita-cita untuk menjadi seseorang seperti B.J. Habibie, tetapi ibunya menginginkan Alif menjadi seseorang seperti Buya Hamka. Hal itulah yang menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita Alif. Saat itu Alif diberikan dua pilihan untuk melanjutkan sekolahnya, yaitu sekolah di bidang keagamaan atau mondok di pesantren. Pilihan itu membuat Alif sangat marah karena dia tidak bisa menggapai cita-citanya. Akhirnya Alif memilih untuk mondok di sebuah pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Mendengar keputusan Alif, ibunya merasa berat hati karena Alif tidak memilih sekolah ataupun pondok yang berada di Minang. Kekhawatiran ibunya disebabkan oleh Alif yang tidak pernah keluar dari tanah Minang. Di Pondok Madani, Alif merasa berat hati karena dalam hati kecilnya dia ingin melanjutkan kuliah di ITB. Namun ada satu hal yang membuat Alif berubah pandangan, bahwa di pondok pesantren sama halnya dengan sekolah umum. Sebuah kalimat yang diucapkan oleh pimpinan pondok, yakni Kiai Rais yang mengucapkan manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Hal yang paling berat ketika di Pondok Madani adalah Alif dan kelima temannya harus belajar selama 24 jam dan hanya tidur beberapa menit saja. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan mental mereka menghadapi ujian lisan dan tertulis. Di sela sibuknya belajar, Alif dan kelima temannya menyempatkan diri berkumpul di bawah menara masjid untuk membicarakan seputar cita-cita mereka sambil melihat awan untuk berimajinasi. Tahun berikutnya, Alif dan kelima temannya sudah mulai terbiasa dengan kondisi pondok dan bisa menyesuaikan diri. Namun, teman Alif yang paling cerdas dan rajin yang bernama Baso memutuskan untuk keluar dari Pondok Madani dengan alasan ekonomi dan permasalahan keluarga. Alif dan teman-temannya merasa sedih karena harus berpisah dengan Baso.
Hal itu membuat Alif, Dul Majid, Atang, Raja, dan Said lebih bersemangat untuk segera lulus dari pendidikannya yang kelak bisa menjadi orang yang sukses serta mampu mewujudkan cita-citanya menjelajahi benua Eropa dan benua Amerika. Atas usaha dan perjuangan mereka, kini cita-cita yang sebelumnya hanyalah sebuah mimpi menjadi kenyataan. Alif berada di Amerika, Baso di Asia, Atang di Afrika, Raja di Eropa, Said dan Dul Majid berada di Indonesia. Alif dan kelima teman-temannya berada di bawah menara yang berbeda. Selanjutnya, pokok pikiran tokoh Ahmad Fuadi. Yang pertama, novel Negeri Lima Menara merupakan buku pertama dari trilogi Negeri Lima Menara. Novel ini merupakan penggambaran pengalaman pribadi Ahmad Fuadi yang pernah belajar di Pondok Madani. Selanjutnya, sebagai cerminan bahwa impian dan cita-cita dapat diwujudkan melalui kerja keras dan kesungguhan. Hikmah pengalaman hidup dari Ahmad Fuadi. Yang pertama, janganlah takut untuk bermimpi, karena mimpi itulah yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Yang kedua, jangan menoleh dari latar belakang kita untuk menggapai mimpi, karena kesuksesan kita berasal dari kerja keras dan kesungguhan apa yang kita lakukan saat ini. Selanjutnya, menggunakan waktu selama studi dengan sebaik-baiknya dengan kegiatan yang positif dan berguna untuk kamu ke depannya, dan membagi apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.